Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bedah YT, kembali lagi teman-teman di video kita yang terbaru. Kali ini teman-teman kita akan coba berikan tips ya dan trik lagi terkait dengan YouTube. Jadi ini teman-teman agar tambah semangat nanti untuk bermain YouTube ya. Kita akan coba perlihatkan kepada teman-teman perbedaan antara perbedaan penghasilan untuk video yang memang satu yang rekomendasinya itu bukan rekomendasi ya, sumbernya itu lokal ya teman-teman. Lalu yang kedua, jika video itu dapat traffic dari luar ya, dan juga kita akan melihat video dengan durasi waktu lebih dari 8 menit ya. Seperti apa perbedaan penghasilannya, kita akan lihat di video kali ini. Let's go. Baik teman-teman, kita akan coba analisa teman-teman ya. Ini channel YouTube kita yang Pandu IT Official teman-teman. Nah, kita akan coba lihat dari segi penonton terlebih dahulu ya. Memang untuk channel berita, tipe-tipe channel berita untuk teman-teman yang memang ingin membuat tipe channel berita seperti ini, itu biasanya memang channel berita itu tidak selalu boom begitu ya. Terkadang memang membutuhkan 1 atau 2 hari, atau kadang bisa dalam 1 hari itu boom gitu ya, atau bisa jadi baru 2 hari itu baru boom. Nah, seperti video-video dari Pandu IT Official ini, teman-teman bisa melihat misalkan di sini yang view ini ya, ini baru naik sekitar 1 hari lebih ya, mau ke 2 hari ini baru naik. Yang ini ya 3 hari ya teman-teman, 3 hari ini, 4 hari 4,7 ribu ya, 7 hari itu ya, seperti inilah bervariasi. Tapi kita akan coba lihat teman-teman analisa ya. Ini misalkan yang ini nih teman-teman ya, yang 4 hari ya. 4 hari di sini view-nya hampir sama ya. View-nya hampir sama di sini, 4 hari 4,7 ribu, yang di bawah 4,9 ribu. Tapi kita akan coba lihat yang atas yang ini nih ya, 4,7 ribu 4 hari. Nah, kita akan coba lihat analisa videonya teman-teman. Nah, ini analisa videonya teman-teman, selama 4 hari ini sudah ditonton 4.720 kali ya. Hampir sebagian besar ini sumbernya dari rekomendasi teman-teman. Nah, ini teman-teman yang diharapkan kalau teman-teman ada video yang memang sumbernya itu dari rekomendasi, inilah teman-teman videonya ini ini udah bagus teman-teman, seperti ini ya. Jadi nanti video-video teman-teman ini akan terus direkomendasikan oleh YouTube biasanya seperti itu. Nah, lalu kita akan lihat, karena ini rekomendasi ya, jangkauan nih. Di jangkauan teman-teman, nah kalau direkomendasikan biasanya jangkauan itu, nah nanti ada konten-konten yang merekomendasikan video teman-teman. Jadi video teman-teman itu berasal dari sini ya. Nah, lalu kita akan lihat audien nih. Audien itu penontonnya dari mana? Nah, di sini geografisnya 98% ini dari Indonesia. Nah, biasanya kalau sampai 98% ini dari Indonesia. Nah, Indonesia itu kan untuk dolarnya kecil ya, biasanya kayak berpengaruh di sini nih. Pengaruhnya ke dolar nih. Teman-teman, kalau kita lihat dari 4,7 ribu tontonan, kita hanya dapat segini 16 ribu ya teman-teman nih, cuma dapat 16 ribu rupiah ya. Tapi lumayan lah ya, 16 ribu rupiah. RPM-nya ini 3.500 teman-teman ya. RPM-nya 3.500. Lalu kalau kita klik ya, nah ini udah naik nih, udah 5.500 ya, agak lumayan. Jadi kalau kita dapet lagi, misalkan besok nih dapat lagi 1.000 view, nah kita udah dapat 5.000 ya, 5.000-an. CPM-nya nih, ini CPM untuk sumber lokal. Nah, sumber lokal ini lumayan ya, CPM-nya udah 20.200 nih. Udah lumayan sebetulnya ya, teman-teman. Jadi ini biasanya ini naik ya, naik terus karena sumber rekomendasinya ini jelas dari
rekomendasi ya, rekomendasi lokal. Nah, kita akan coba lihat lagi video yang lain teman-teman. Nah, ini video yang lain. Ini murni ya teman-teman. Channel ini murni penonton lokal tanpa VPN, dan kita hanya mengandalkan eksperimen-eksperimen. Nah, yang ini teman-teman, yang video ini nih, juga view-nya, ini penayangannya sebetulnya sudah 5.000, tapi di sini baru tercatat 4.900 teman-teman. Nah, yang ini. Nah, kita akan coba lihat analisa lagi. Nah, untuk yang ini, untuk yang video ini juga sama. Sumber tertingginya ini ada rekomendasi teman-teman ya. 3.500-nya ini sumber rekomendasi. Dan kalau kita lihat di jangkauan, nah ini di jangkauan teman-teman ya. Nah, ini konten-konten yang menyarankan. Kalau kita klik video, nah konten yang menyarankan. Nah, di sini kita melihat konten yang menyarankan video ini, selain tentunya memang sebagian besar ini adalah yang Indonesia, tapi di sini teman-teman bisa melihat ada yang rekomendasinya ini dari luar negeri ya teman-teman. Nah, ini contoh nih, 0,7%, nih ada 0,5% California ya, lumayan. Nah, kalau yang ada seperti ininya, ada yang dari luar negerinya, ini berarti video ini sebetulnya nyasar teman-teman. Video ini video nyasar, dan pasti audiennya, audiennya kita lihat tuh teman-teman ya, udah jelas di sini video ini nyasar teman-teman. Ya, video ini nyasar, ini tanpa VPN teman-teman, tanpa menggunakan apapun ya, VPN, proxy ataupun apalah ya. Tapi di sini video ini nyasar teman-teman ya. Nyasar secara tidak sengaja ya. Biasanya mungkin ada satu momen dia tuh nyasar satu kali, lalu dia biasanya itu karena diklik orang ya. Nah, penontonnya itu juga nanti mengklik lagi ya. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat dari segi pendapatan loh kan. Beda ya teman-teman ya. Ini pendapatannya sebetulnya view-nya tidak begitu jauh. Ini baru 4,9-an ya. Kalau tadi lihat kita 4,9 ribu. Yang ini, yang sebelumnya kan 4,7. 4,7 itu di 13.000 ya. Kalau ini jelas beda ya. Ini jelas beda, dan ini pendapatan di angka 112 teman-teman. Ya, ini. Tuh ya, di angka 112.000 ya teman-teman. Nah, ini karena RPM-nya di sini pernah tinggi ya. RPM-nya di 22.000 ya. Jadi secara rata-rata, tapi kalau kita klik hari, di sini ada RPM-nya 12.000 ya untuk tanggal 15 RPM-nya. Nah, untuk yang tanggal 14-nya ini 41.000. Nah, ini untuk tanggal 15-nya sih 12.000 ya. Ada penurunan lah ya, mungkin dari segi view itu sudah tidak begitu banyak penonton ya gitu ya. CPM-nya juga seperti itu. Tapi di sini mempengaruhi pendapatan teman-teman ya. Mempengaruhi pendapatan kalau memang views-nya itu tidak ada juga kita mendapatkan views dari luar gitu ya teman-teman. Jadi memang ada caranya teman-teman itu ketika kita ingin mendapatkan view dari luar. Itu kita bisa menambahkan subtitle teman-teman, mengaktifkan subtitle. Mungkin subtitle berbahasa Inggris atau berbahasa lainnya, Jerman, Prancis ataupun Jepang. Teman-teman bisa tambahkan di video-video teman-teman ya untuk di subtitlenya. Nah, kita juga akan coba analisa untuk video yang lebih dari 8 menit. Nah ya, video yang lebih dari 8 menit lah ya. Kita akan cek yang tidak terlalu tinggi lah ya, yang mungkinnya ini 9 menit. Nah, ini 9 menit. Biasanya kalau 9 menit ini sudah bisa mid roll. Kalau mid roll itu teman-teman nanti bisa menyisipkan iklan di tengah-tengah. Nah, ini sempat ya, ini kenaikannya sempat di 92% video ini. Penayangannya ini 3.800 pernah tayang ya. Lalu waktu jamnya dapat 135 jam, subscribernya juga tinggi ya. Tapi pendapatannya memang kecil, hanya 23.000. Kemungkinan ini audiennya kan
audiennya ini full dari Indonesia ya. Indonesia banyak ya, trafiknya memang full Indonesia. Kita lihat pendapatan. Nah, ini pendapatannya, tapi sebetulnya kalau kita lihat di RPM, nah di RPM ini RPM-nya sempat tembus di angka 126.780, teman-teman. Ini sempat seperti ini. RPM-nya sempat naik. Kenapa? Karena memang videonya lebih dari 8 menit, dan ini teman-teman bisa disisipkan iklan di tengah ya. Bisa disisipkan iklan di tengah, teman-teman, kalau memang videonya itu lebih dari 8 menit ya. Bisa jadi itu dari sana gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, analisa dari channel kita. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk teman-teman ketika ingin membuat konten. Jadi konten itu, kalau berita, memang ketika kita membuat channel berita seperti ini, usahakan tidak lebih dari 5 menit ya, atau tidak lebih dari 6 menit, karena orang-orang itu cenderung kalau dengar berita ingin cepat gitu ya. Usahakan di bawah 5 menit. Makanya ketika kita bikin konten berita yang di bawah 5 menit atau bahkan di bawah 4 menit, itu banyak penontonnya. Beda dengan kita lebih banyak durasinya, itu biasanya penontonnya lebih sedikit lagi, kecuali memang di dalamnya itu ada informasi yang sangat penting. Lalu ditambah kita coba menambahkan subtitle di beberapa video, dan itu memang efeknya teman-teman ada di pendapatan gitu ya. Efeknya ada di pendapatan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk teman-teman ke depan ketika ingin membuat sebuah konten, konten apapun ya, mau berita, tutorial dan lain-lain. Tapi seperti itulah ya analisanya, dari mulai durasi video, dari mulai video itu ditontonnya di mana, asal trafficnya dari mana, dan sumber rekomendasi ataukah dari mana gitu ya. Jadi usahakan memang teman-teman ingin videonya bagus, itu sumber rekomendasinya harus tinggi ya. Itu saja dulu ya, sudah menyimak video kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.